Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Kita senantiasa diberanikan untuk teguh pada iman. Kita tidak ditakut-takuti oleh kehidupan yang sifatnya hanyalah sementara. Iman, keyakinan kepada Tuhanlah jalan keselamatan kita dan jalan kita untuk tetap berdiri di hadapan Allah dengan benar. Mari kita persiapkan diri dalam perayaan Ekaristi ini agar kita semakin teguh dalam iman yang telah kita terima. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Kasihanilah kami, Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi kami. Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan ini karena percaya akan penyertaan-Mu. Sebab Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh,
yaitu sabda Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya tiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan referen, terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak pernah mundur dari tugas keyakinan yang dia telah miliki, melaksanakan yang diserahkan Allah kepada dia. Harus jalan, tidak ada istilah mundur. Karena itulah keyakinannya yang seyakin-yakinnya sebagai manusia dan Allah yang ditempatkan di dunia ini. Sebagaimana dalam Injil tadi, pembicaraan mereka antara dunia dan antara tugas menuju surga. Yesus di dalam dunia ditakut-takuti, seperti dikatakan, pergi, Herodes mau membunuh engkau. Itu dunia yang tak pernah akan mampu menyelesaikan walaupun membunuh. Maka Yesus mengatakan, katakan saja kepada dia, serigala katanya, itu pemangsa. Saya tidak akan berhenti melaksanakan tugasku sebagaimana telah kuterima 3 hari ini katanya. Hari sini, besok, lusa, dan hari ketiga katanya. Aku harus meneruskan perjalananku. Dan itu sampai di Yerusalem. Dia melaksanakan tugas di Yerusalem sebagai wujud dari perwujudan kehadiran Allah tadi. Yesus mau menekankan tak ada yang mampu memisah dia dengan Allah. Paulus demikian juga dengan tegas kepada jemaat di Efesus tadi, hendaklah kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, jadi kalau begitu, itulah seluruhnya pelindung kita, senjata Allah yang harus kita kenakan. Tidak senjata dunia. Senjata dunia tidak akan mampu menahan segala serangan musuh dan tak mampu melindungi. Entah 10 pun bukit melindungi kita, tak akan sanggup menjaga kita selain daripada perlengkapan Allah melawan segala roh-roh jahat di dunia ini, di udara. Perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, supaya tetap berdiri. Oleh sebab itu, apa itu senjata Allah? Ikat pinggangkan kesabaran katanya, ya. Itu kata Paulus. Jadi ikat pinggang, jadi selalu mengikat kita supaya kemana-mana siap bekerja kemanapun, tapi sabar, kayak benar. Berbaju jirah keadilan, baju pelindung juga, keadilan di dalamnya, bukan yang lain-lain. Kaki berkasut kerelaan, rela memberitakan Injil dan damai sejahtera kemana-mana. Dan perisainya iman, katanya tadi. Iman pakai perisai, bukan lain-lain. Supaya kalian bisa memadamkan semua panah api si jahat, kata Paulus. Kemudian ketopong, pelindung depan, keselamatan, dan pedang dari roh, pedang roh, sabda Allah, pedang rohnya. Pakailah itu. Kemudian berdoa setiap waktu dalam roh, berjaga-jaga dalam doa dengan permohonan untuk terus-menerus bersama dengan orang kudus. Inilah senjata yang mesti kita pakai dalam dunia, sebagaimana Yesus telah memakainya untuk melawan dunia. Mari kita laksanakan supaya kita pun tidak dikalahkan oleh dunia. Amin.
Ketahuilah saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan di altar-Mu, agar menjadi daya kekuatan dan perlindungan kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Kau perkenankan memadu suara dan turut memuji di Kau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu, ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji di Kau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Kau beri tempat duduk di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gerejamu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putramu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, teguhkanlah persatuan kami yang berhimpun di sekeliling altar-Mu, agar bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu, kami menempuh jalan-Mu dengan penuh iman dan harapan. Dengan demikian kami memancarkan sukacita dan kepercayaan kepada dunia. Ingatlah saudara-saudara kami yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula kan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri jarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul, para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus. Kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berikanlah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yesus Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, kami Kau persatukan dengan Yesus Kristus Putramu. Lindungilah kami dari segala kuasa jahat yang selalu mengancam keselamatan kami. Semoga dengan perlindungan-Mu kami sampai kepada kehidupan abadi bersama Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus.